Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran UPP Karawang. Pada mata kuliah kali ini yaitu pemrograman framework. Kita sudah masuk ke pertemuan ketujuh, yaitu kita akan coba membahas terkait dengan penggunaan plugin jQuery. Baik, terlebih dahulu saya akan menyampaikan sedikit teori ya, terkait dengan plugin jQuery. Oke, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu jQuery. Nah, jQuery adalah suatu library atau sebuah library JavaScript yang sangat populer sekali saat ini dan banyak sekali digunakan terutama di pemrograman web ya. Karena bahasa pemrograman ini dipopulerkan pada tahun 2006 ya, sehingga saat ini masih banyak sekali digunakan. jQuery bukanlah bahasa pemrograman yang berdiri sendiri ya, melainkan bekerja sama dengan JavaScript. Jadi jQuery itu ya nantinya bisa disimpan atau dijalankan melalui script, yaitu JavaScript. Nah, kemudian fungsi jQuery itu apa? Fungsi jQuery adalah jQuery memiliki fungsi yaitu mengkompres berbagai baris atau line code ke dalam satu buah fungsi. Ya, jadi nanti fungsi-fungsi yang ada di dalam jQuery ini bisa dipanggil ya sesuai dengan kebutuhan plugin ya. Begitu ya. Jadi sebuah libraries ya atau sebuah pengkompresan ya, baris ya, yang mana nanti baris ini bisa dipanggil sesuai dengan kebutuhan plugin yang support dengan jQuery, begitu ya. Nah, fitur apa saja yang ada di dalam jQuery? jQuery ini memiliki fitur yang pertama adalah untuk memanipulasi HTML atau DOM ya, kalau kita menggunakan JavaScript ada DOM ya. Kemudian memanipulasi CSS ya. Lalu HTML event method yang biasa kita gunakan untuk melakukan event di dalam JavaScript. Lalu ada efek dan animasi, lalu ada ajak ya, sering juga kita gunakan. Kemudian CSS3 complement, lalu browser cross atau cross browser. Nah, berikutnya apa itu data tabel? Nah, setelah kita berbicara mengenai JavaScript, berikutnya kita akan berbicara mengenai data tabel. Ya, karena nantinya kita akan coba untuk mengimplementasikan data tabel ke dalam program yang sudah kita buat. Data tabel merupakan sebuah plugin dari jQuery ya, untuk memanipulasi data dalam tabel HTML. Nah, jadi nanti ketika kita membuat suatu tabel, kalau kita menggunakan native HTML tentu saja tidak akan menarik ya. Kita akan gunakan plugin dari jQuery ini supaya lebih memperbaiki ya tampilannya. Kemudian kita juga bisa melakukan suatu search otomatis dan juga fragmen-fragmen, atau kita bisa melakukan suatu pagging ya di dalam tabel tersebut tanpa harus membuat script pagernya. Kemudian data tabel memungkinkan kita membuat tabel dengan fitur pencarian ya, di sini disebutkan membuat pagination, kemudian menampilkan data sebanyak yang kita mau, mengambil data dari ajak. Tentunya kita menggunakan ajak biasanya ya di dalam data tabel. Nah, lalu apa itu ajak? Ajak adalah sebuah singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML ya. Walaupun XML-nya banyak saat ini ya memang udah jarang digunakan ya. Dan mengacu pada sekumpulan teknis pengembangan web atau web development yang memungkinkan aplikasi web untuk bekerja secara asinkronus ya, tidak langsung, atau memproses setiap request pertama yang datang dari server dari sisi backgroundnya. Nah, jadi ajak ini biasanya kita gunakan untuk melakukan suatu asinkron ya. Biasanya untuk server side ya, itu membutuhkan ajak supaya kita bisa menarik datanya
tidak secara langsung ya, bisa ditampung terlebih dahulu dalam Ajak, lalu kemudian untuk ditampilkan. Begitu ya. Ini rekan mahasiswa sepintas saja ya kita pengenalan terkait dengan Ajak, apa itu JavaScript, apa jQuery ya kan, kemudian lalu apa saja sih plugin-plugin yang support dengan jQuery. Ya, rekan mahasiswa bisa mengeksplor lagi, bisa mencari lebih banyak lagi ya. Oke, berikutnya ya, ini adalah salah satu contoh dari plugin data tabel. Ya, ini tampilannya seperti ini ya, tabelnya lebih menarik. Ya, tentunya berbeda sekali ketika kita menggunakan tabel yang natif ya. Ini sudah ada search-nya, kemudian ada sort entries-nya. Ya, ini bisa ada Anda pilih sesuai dengan sortingan yang Anda inginkan ya. Mulai dari 10 sampai 100 biasanya. Kemudian ini pagination-nya atau paging-nya ada di sini ya, di bawah. Ini nanti akan menampilkan sesuai dengan jumlahnya ya. Oke, begitu ya. Nanti kita akan coba mengimplementasikan ini di dalam program yang kita sudah buat. Berikutnya selesai. Ya, tinggal kita praktekkan saja bagaimana cara untuk melakukan penerapan atau memanggil ya, plugin jQuery data tabel. Tentunya kita menggunakan admin LTE yang memang sudah disediakan ya plugin tersebut, dan juga sudah disiapkan juga jQuery-nya sesuai dengan kebutuhan dari plugin tersebut. Oke, baik rekan mahasiswa, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-6 di part pertama ini. Nah, berikutnya kita akan coba untuk mempraktekkan. Oke, saya Bayu Priyatna, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.